Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Seperti kita ketahui bahwa saat ini minyak goreng curah ini masih cukup langka ya. Juga. Dan juga yang kemasan tuh harganya masih luar biasa. Nah, tapi ada kisah inspiratif nih, tidak mau berkepanjangan dalam mencari minyak goreng. Ini seorang warga Sragen, Jawa Tengah berinovasi membuat minyak goreng dari biji kapas randu atau kelenteng. Nah, minyak goreng ini kemudian dijual dalam bentuk curah seharga Rp17.000 saja per kilogram. Wah, cukup murah ya. Cukup murah ya. Betul. Nah, kalau tadi kan memanfaatkan limbah biji kapas randu ya. Nah, kalau yang ini nih, ini memanfaatkan tanaman obat-obatan keluarga. Ini sekelompok ibu-ibu di Tanjung Priok, Jakarta Utara mengolah hasil tanaman obat menjadi jamu, serbuk, dan juga cair. Nah, dari usaha ini mereka bisa mendapatkan omset hingga puluhan juta rupiah per bulan. Memanfaatkan limbah biji kapuk randu dari usaha pembuatan bantal, guling, dan kasur, Sukarno, seorang warga desa Kedung Waduk, Kecamatan Karangmalang, Sragen, Jawa Tengah, mengolahnya menjadi minyak goreng alternatif. Sukarno sudah membuat minyak goreng dari biji kapuk randu yang disebut kelenteng ini sejak 5 tahun lalu. Menggunakan 2 unit mesin penyuling minyak kelenteng, Sukarno bisa memproduksi 200 kg minyak per hari dari sekitar 2 ton kelenteng. Dulunya limbah, Mbak. Dulunya limbah dibuang aja sudah. Terus ada kebetulan lama-lama kok manduk banyak, Mbak. Oh, banyak sekali gitu loh. Kok cuma-cuma dimanfaatkan buat apa kok kayak gini dibuang gitu loh. Terus saya punya ide, saya tak proses. Ada saya buka-buka HP di media sosial itu kalau biji kelenteng itu buat minyak bisa enggak gitu, bisa gitu, tapi melalui proses pakai mesin pres. Dulu, Sukarno menjual minyak kelenteng ini ke masyarakat. Namun karena harus mengurus izin, kini minyak tersebut dijual ke pabrik. 1 kg minyak curah kelenteng dijual Rp17.000. Minyak goreng kelenteng ini dijual ke Jakarta, Semarang, dan Magelang. Ibu-ibu kelompok wanita tani RW 05 Kelurahan Sunter Agung memproduksi jamu secara mandiri. Bahan-bahan pembuatan jamu seperti jahe, temulawak, dan kunyit diambil dari hasil kebun mereka sendiri di Taman Hati Sunter Muara, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hasil kebun itu dibersihkan, diiris, dan dihaluskan menggunakan blender. Air hasil perasan dimasak dan diendapkan hingga berbentuk serbuk kasar. Setelah disaring, bubuk dimasak lagi hingga halus dan siap dikemas. Dalam sehari, ibu-ibu ini bisa memproduksi 50 hingga 100 kemasan jamu serbuk dan 150 botol jamu cair. Jamu-jamu ini dijual hingga keluar wilayah Jakarta, seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga ke Sulawesi dan Kalimantan. 1 kemasan jamu serbuk dijual Rp25.000. Sementara jamu cair Rp15.000. Per bulan, omset puluhan juta rupiah diperoleh dari berjualan jamu ini. Alhamdulillah kita sudah bisa menikmati, Mas. Dari awalnya kita itu sosial. Ternyata omset yang dihasilkan per bulan dari usaha Mak Demplon ini sendiri berapa sih? Alhamdulillah per bulannya rata-rata aja ya, Mas ya, 30 jutaan. Tahun 2018 silam, lokasi kebun tanaman obat ini adalah tempat pembuangan sampah liar. Perangkat kelurahan dan warga kemudian berinisiatif untuk membersihkan dan mengubahnya menjadi lahan yang bermanfaat. Tim Liputan CNN Indonesia. Orang Indonesia kalau makan itu nggak cukup ya, nggak ngerasa puas kalau nggak pakai kerupuk. Nah, sensasi kriuk-kriuknya itu menambah kelezatan kan? Ya. Nah, ini kan pasti udah semua kenal dan juga si kriuk ini hampir selalu ada untuk menemani beragam sajian kuliner khas Nusantara ya, dan tentu saja ini bisa menjadi sumber cuan bagi para produsen kerupuk. Ya, memang salah satu kendala produsen kerupuk saat ini kan minyak goreng tadi betul. Yang masih mahal.
Nah, ini salah satu pengusaha kerupuk di Jakarta, ini bisa meraup omset hingga 7 juta rupiah per harinya. Meskipun gini jumlah produksinya turun. Bagi sebagian orang, makan tanpa kerupuk bagai sayur tanpa garam, alias enggak lengkap. Kerupuk pun menjadi salah satu camilan favorit warga plus 62 untuk menemani beraneka ragam kuliner Nusantara. Kalau nggak ada kerupuk tuh makan kayak gimana ya, kurang aja, ada yang kurang gitu. Enak aja ada kriuk-kriuk kayak gitu kan, jadinya nambah rasanya aja sih. Salah satu sentra produksi kerupuk di Jakarta ada di Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan. Setiap hari tempat ini bisa memproduksi 12.000 keping kerupuk. Bahan untuk membuat kerupuk ada bawang putih, tepung terigu, garam, penyedap rasa, perisa ikan, dan bubuk udang. 3 liter air dicampur dengan 1 kg bawang putih halus, lalu ditambah 8 kg garam dan penyedap rasa. Kalau sudah tercampur rata, panaskan adonan. Meski sudah diberi perisa ikan dan bubuk udang, adonan kerupuk tetap menggunakan ikan asli. 1 kuali adonan dicampur dengan 20 hingga 25 kaleng ikan sarden halus. Setelah air mendidih, masukkan 70 kg terigu yang sudah diencerkan. Terakhir, tambahkan minyak dan biarkan suhu adonan turun. Tambahkan terigu kering agar adonan kalis dan siap dicetak menggunakan mesin pencetak. Mesin ini akan membentuk bulatan yang rendah di bagian tengah dan tinggi di bagian samping. Setelah dicetak, kerupuk dikukus sekitar 15-30 menit tergantung dari jumlah kerupuk yang dimasak bersamaan. Kerupuk yang sudah matang warnanya cenderung putih transparan dan enggak gampang pecah. Kerupuk kemudian dijemur. Kalau sedang tidak ada matahari, kerupuk akan dikeringkan menggunakan oven. Nah, saatnya kerupuk digoreng. Ada tipsnya nih, agar kerupuk mengembang maksimal, kerupuk digoreng menggunakan minyak panas tanpa nyala api. Sebelum pandemi, pemilik kerupuk bisa memproduksi 20.000 kerupuk dalam sehari. Tapi kini tinggal separuhnya saja atau 10.000 kerupuk per hari. Meski demikian, omset per hari bisa mencapai 7 juta rupiah. Satu buah kerupuk yang telah digoreng dibanderol Rp600. Di daerah kota besar tuh nggak selalu stand ya, kadang pindah. Kalengnya para pedagang itu kadang hilang gitu. Karena warungnya itu kontraknya habis, apa izinnya habis, dia pindah ya hilang kadang sama kaleng-kalengnya. Ada ribuan warung kelontong yang menjadi pelanggan penjual kerupuk ini. Satu kaleng diisi 32 kerupuk. Di warung, kerupuk akan dijual Rp1.000 per buah. Buat penggemar kerupuk, jangan terlalu banyak mengonsumsinya ya. Selain garam, kandungan karbohidrat dari tepung terigu yang menjadi bahan utamanya juga tinggi. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta. Siapa sih yang nggak kenal dengan wijen? Nah, wijen ini ada di beberapa makanan, termasuk kudapan khas Korea. Nah, seberapa penting keberadaan wijen di masakan Korea? Informasinya usai jeda, tetap di Good Morning.